Waktu itu masih umur 15 tahun mas, saya keluar sekolah, keluar SMP. Jadi saya nggak sekolah SMA dulu. Keluar SMP? Iya, terus ada yang tawarin, gini, langsung saya budal, perbaiki ekonomi. Di Taiwan? Iya, kasihan dulu bapak saya itu, mau mandi aja susah. Ngangkutin air, masih sepeda, ya sepeda ontel itu loh, ngangkut pakai Dream. Waktu itu corona itu mas, banyak orang nggak boleh keluar rumah itu loh. Itu di sini full banget itu orang-orang. Sampai ada yang rebutan, kan habis. Banyak orang datang itu iya cuma gitu toh. Akhirnya habis. Jadi mereka itu aku duluan, rame itu. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya berasal dari Besuki, pasnya di Niama. Saya jualan makanan seperti nasi dan jenang. Khasnya nasi tiwul sama jenang campur itu. Ya, itu paling rekomen kalau di sini. Nama warungnya Jentili. Jentili itu singkatan, Mas. Apa itu? Jenang tiwul Lia. Dulu suka masak, Mas. Pas hari raya kurban, saya kan buat takjil. Saya bikin jenang. Terus saya posting di WA. Terus ada temen yang suruh bikinin. Terus saya bilangin nanti ya setelah lebaran Idul Adha. Akhirnya saya buatkan itu. Dan akhirnya sama temen tuh diposting. Akhirnya temen saya kan punya teman. Jadi temen suruh buatkan gitu. Jadi banyak itu yang suruh buatkan. Awal mulanya gitu dulu. Berarti nggak sengaja ya? Nggak sengaja ya, karena hobi masak gitu. Kata orang rumah enak ini, enak gitu. Kata teman-teman juga enak ini, bisa dijual gitu dulu itu. Dan akhirnya banyak yang pesan, akhirnya pesanan itu terlalu banyak, akhirnya di stop dulu. Dulu COD-an, suami saya yang nganter. Kan dia dulu kerja, pulang kerja dia nganter-nganterin yang pesen tadi siapa. Kan di rumah dulu cuma saya, ibu saya sama bapak. Jadi yang masak cuma itu, belum ada temennya. Orderan pertama itu sampai 100 lebih mas. Jadi nggak bisa udah di stop. Tapi lama juga dulu itu waktu COD-an nganter-nganter. Suami saya tuh satu pun dianterin mas, satu itu. Berarti sudah berkeluarga ya? Sudah punya Sudah. anak atau? Iya sudah, punya anak satu, umurnya 3 tahun kalau nggak salah dulu, 3 tahun atau 4 tahun. Mbak Lia belum kerja waktu itu? Belum, ya di rumah cuma rumah tangga jaga ya? anak, iya jaga anak nganterin sekolah. Dulu sempat waktu masih belum menikah sempat ke luar negeri kerja di Taiwan tahun 2005 berangkat. 6 tahun, 3 tahun pulang terus kembali lagi ke sana dan akhirnya menikah. Setahun di rumah terus menikah. Setelah menikah nggak balik lagi Mbak Lia? Enggak, alhamdulillah sekarang dikasih rezeki sama Allah, jadi sama keluarga sambil kerja sama-sama. COD itu berarti gimana Mbak prosesnya? Iya kan nggak tahu ya, suami saya lewatnya Facebook kalau nggak salah dulu. Kan ada nomor WA-nya, jadi pesen lewat WA gitu. Di list siapa yang pesen rumahnya mana, sama suami saya dicari. Ya satu, ada yang pesen 2, ada yang pesen 3 gitu dulu. Mulanya dari situ. Ya kalau COD yang terus juga nggak mampu itu, soalnya kan banyak. Akhirnya jualan di rumah. Dibilangin ke rumah aja gitu, ke rumah aja. Dulu belum ada ini tempat ini juga belum ada. Cuma dapur nih. Langsung masuk dapur, orang pesen ya dapur. Sampai sekarang ya di sini terus. Pertama kali buat jenang sama nasi ya di sini. Sampai sekarang. Kan ada dapur bersih sama dapur kotor. Yang sini dapur bersih lah. Yang sana dapur kotor. Cedek geni loh mereka. Tiba-tiba aja mereka datang ke sini. Ramai sekali dulu mas, sampai gazebo itu kan belum punya. Terus sini juga belum dibersihin. Di sini kan dulu banyak bunga-bunga gitu toh. Ya mereka tuh datang wis cari tempat sendiri-sendiri wes. Soalnya nggak ada tempatnya. Cuma yang ada tempatnya cuma yaitu depan rumah itu, di teras rumah itu ya. Iya viral. Nggak tahu viralnya di mana. Soalnya saya juga udah sibuk tiap hari bikin masakan itu, jadi nggak tahu mereka itu tahunya dari mana. Saya sendiri sudah nggak ngepost juga di
Facebook atau di IG itu nggak ngepost. Waktu itu corona itu Mas, banyak orang nggak boleh keluar rumah itu loh. Itu di sini full banget itu orang-orang. Sampai ada yang rebutan, kan habis. Saya duluan kan belum ngerti ya, harus ada antriannya gitu. Banyak orang datang itu iya cuma gitu toh. Akhirnya habis. Jadi mereka itu aku duluan rame itu. Dulu saya juga pernah bikin punten pecel, tapi terlalu ribet itu buatnya Mas. Soalnya masak terus dijojoh itu loh ya, itu sempet banyak yang pesen. Terus lama-lama akhirnya nggak nuntut itu waktunya, karena bikin jenang juga ribet kan. Jadi akhirnya saya punya ide lagi bikin nasi tiwul itu. Kalau nasi tiwul kan ada ikannya kan enak toh, ikan dimasak gitu kan mudah maksudnya ya. Semuanya masakannya tanpa campuran. Maksudnya nggak ada sari manisnya itu loh. Biasanya kan dikasih yang itu toh. Kalau saya pakai gula asli, gula merah asli, santannya juga santan kelapa. Yang gebrannya itu kan nggak saya pakai Mas. Kalau santan itu kan diperes ada kental sama gebrannya itu loh. Kanil. Nah kanil itu kan kalau jenang itu kanilnya kental gitu kan enak loh. Sama masak ikannya juga kan itu nggak ada gebrannya. Jadi gebrannya itu dibuang. Jadi kerasa gurihnya jadi satu sama ikannya itu kan enak. Jenangnya kalau di daerah mana tahu Sumatera apa itu kan es pisang hijau. Kalau di sini kan jenang karena teman-temannya itu kan jenang grendul, jenang ketan hitam. Kalau es pisang hijau itu kan pakai sirup itu lah, jenang sumsum pakai sirup itu. Jadi idenya itu saya sendiri. Cuma kalau pisang hijaunya itu pernah lihat di YouTube cara bikinnya gitu dulu. Dulu kan saya suka masak tau Mas, terus kalau saya kasih daun itu rasanya kok enak gitu. Dari dulu saya tuh suka begitu. Jualan itu juga gitu, kasih ini kok cantik gitu kan, cantik toh. Cantik. Walaupun ini di desa, di pegunungan, tapi nyeni gitu loh Mas, nyeni ya. Dari dulu nggak ganti kok Mas resepnya. Ya nggak saya kurang jenang itu dari buka sampai sekarang masih 7.000. Tapi kalau yang grendul itu kan 8.000, beda lagi. Kalau ketan hitam juga 8.000, 9.000 kalau ketan hitam. Karena semakin tahun juga harganya naik. Karyawannya udah berapa Mbak? Sekarang 3, temennya 3. Ada 2 cowok tadi sama cewek tadi. Saya tiap hari juga bangun pagi masak, bikin jenang itu saya sendiri. Sama sendiri? Iya, dulu tuh ada yang buat bantu gitu. Tapi rasanya itu jadi ganti gitu loh. Jadi mau cari orang itu susah. Dulu yang bantu ya banyak. Kalau dibilangin itu segini gitu. Jadi nggak percaya gitu loh. Pilih dibikin sendiri. Katanya kan kalau minggu rame banget ya Mbak ya? Iya, tetap saya kalau minggu itu bangunnya pagi, bikin itu jenangnya itu. Jam 2, ada yang setengah 3, ya lihat-lihat hari. Kadang kalau minggu saya lebih pagi lagi. Minggu itu kan Jepang itu kan banyak orang jalan-jalan toh Mas. Iya. Jadi kadang habis jalan-jalan itu mampir ke sini cari sarapan. Setengah 6, jam 6 kadang sudah ada yang ke sini. Malah sekarang kalau pagi itu di sana ada CFD tuh. Iya, CFD. Jadi lebih ramai lagi. Udah ke sana tetap ke sini katanya. Kalau minggu itu sampai berapa Mbak masaknya sekarang? Nggak tahu Mas, nggak bisa dihitung. Banyak Pokoknya banyak. Sama tiap hari masak itu nggak capek Mbak? Ya capek Mas, sama Allah sudah dikasih gini kan ya harus semangat. Nanti kalau buat tidur malam juga sudah hilang capeknya. Tidurnya ya kadang kalau masih mau kemana gitu kadang jam 8, jam 9. Enak mana Mbak? Dulu waktu katakanlah di TKI, sekarang di rumah dengan seperti ini enak mana? Ya enak sekarang Mas. Sekarang, ya? Iya. Kalau di TKI kan ikut orang, terus jauh dari keluarga. Kalau sekarang kan tiap hari di rumah sama keluarga, tiap hari bisa guyon-guyon, maem bareng gitu. Iya, saya keluar sekolah, keluar SMP. Jadi saya nggak sekolah SMA dulu. Keluar SMP? Iya. Waktu itu masih umur 15 tahun, Mas. Bener nih. Tak cerita nih, Mbak. Kisahku, Mian. Iya, gimana tuh Mas Tiko? Lah, umpami sekolah. Kan nanti juga nikah. Jadi nanti SMA pun keluar pasti dinikahkan. Sedangkan orang tua kan ya cuma petani, kasihan gitu dulu tuh. Terus ada yang tawarin, gini.
langsung saya budal perbaiki ekonomi. Di Taiwan. Iya, pokoknya pas ada niat, pokoknya ke sana mau cari uang gitu. Dulu kan apa ya, belum punya HP, cuma kadang tuh kirim surat. Dulu kan sini tuh apa ya, sumur itu sulit mas, air itu sulit. Pertama tujuan saya itu, kasihan dulu bapak saya itu angkutin air. Kadang yang punya itu kan tetangga depan itu toh, sama jauh di sana. Itu dulu belum punya sepeda motor mas, masih sepeda ontel itu loh, ngangkut pakai Dream. Terus kalau minta ke tetangga itu kadang ya mungkin keseringan minta ya, soalnya kan nggak punya. Itu kasihan sama bapak itu. Akhirnya ya nekat lah di sana beberapa bulan. Alhamdulillah saya kirimkan uangnya pulang. Tujuan pertama itu. Dulu kan kakek sama nenek masih hidup, jadi mereka itu seneng gitu mas, punya air sendiri gitu loh. Soalnya di sini tuh sulit mas air. Terus kalau mau ngebor itu juga mahal, nggak punya uang gitu loh. Kalau sekarang ya puluhan juta mas. Kalau dulu mungkin belum, cuma kan dia karena nggak punya uang jadi berat gitu ya? Iya berat. Mau mandi aja susah. Ya itu ambil dari tetangga, ambil dari mana-mana gitu. Banyak juga yang nggak punya sumur, bukan cuma saya. Yang punya itu hanya beberapa orang gitu loh. Ada satu itu dimintain gitu kayak nggak boleh gitu loh. Dulu nekat pol pokoknya. Iya, saya anak tunggal mas. Dulu rumah kan juga belum dilepo gitu loh mas. Masih berdiri aja gitu. Dan sampai sana ya alhamdulillah bisa memperbaiki rumah ya. Kegiatannya kalau bapak itu ngarit, cari rumput. Dulu kan punya sapi, punya kambing. Terus emak juga ikut bantu ngarit. Terus sama punya gogo itu. Kalau di sini ngarani gogo. Kayak sawah ngereng-ngereng gitu ya? Nah, gitu. Dulu juga nggak nyangka kalau seperti ini. Nggak masalah pokoknya, semangat pol pokoknya mas. Demen mas, banyak orang kesini tuh seneng gitu. Apalagi kalau mereka enak masakannya gitu. Wah, rasa capek itu hilang semuanya. Kalau setelah menikah ini disyukuri aja dulu, mengalir aja mas. Dulu kan suami juga kerja, jadi dikit-dikit ya alhamdulillah ya ada uangnya. Dulu kan kerja jadi satpam, ke satpam akhirnya jadi operator itu. Terakhirnya kan operator tuh kemana-mana ya mas, jarang pulang gitu, pulangnya sore, nanti mau kemana dia juga udah capek. Terus saya kalau mau butuh gitu nunggu pulang dulu gitu loh, jadi saya suruh istirahat, kerja bareng-bareng di rumah, saya bilang gitu. Buat teman-teman yang lagi berjuang merintis usahanya, tetap semangat, terus rasanya dipertahankan. Saya lihat dari warung Gentili mengucapkan terima kasih. Sama-sama.